Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kita mengalami banyak persoalan dalam kehidupan ini karena kita seringkali bertindak dan berpikir dengan perspektif bahwa sayalah yang mengatur kehidupan saya dan kehidupan orang lain serta kehidupan dunia ini. Maka ketika apa yang kita atur itu tidak sesuai dengan yang kita bayangkan, kita kemudian kecewa, kita kemudian tersinggung, kita kemudian marah, dan bahkan bisa jadi kemudian kita frustrasi. Padahal dari awalnya kita sudah keliru. Pengelola, penyelenggara kehidupan ini bukan kita, tetapi Tuhan. Kita tidak mungkin, karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan ini. Boro-boro kehidupan ini, kehidupan kita sendiri saja tidak bisa kita atur. Nafas, bernafas sendiri, tidak usah kita atur, tidak perlu campur tangan kita. Karena memang nafas itu bukan milik kita. Jantung juga begitu, lambung, pencernaan, metabolisme, usus, semuanya begitu. Kita tidak mengaturnya. Demikian pula hidup, kita tidak bisa mengatur kehidupan ini karena kehidupan ini bukan milik kita. Maka kekeliruan utama yang membuat kita tidak bahagia dalam hidup adalah kita menjalani kehidupan seolah-olah hidup itu milik kita dan kita yang mengaturnya. Nah, dari situ sudah keliru. Itu tidak tepat. Yang tepat adalah kita yang menjadi milik kehidupan ini. Kehidupan ini mempunyai geraknya sendiri. Kehidupan ini mempunyai arahnya sendiri. Ada hukum kodrat, ada hukum ilahi yang menggerakkan kehidupan ini. Dan yang menggerakkan kehidupan ini adalah sang hidup itu sendiri. Dan siapakah sang hidup itu? Tuhan sendiri. Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kalau kita hidup, sebetulnya kita ambil bagian dalam kehidupan Tuhan. Dan sang hidup, daya hidup itu yang menggerakkan, yang mengatur, yang mengarahkan. Tubuh kita tahu kapan harus istirahat. Tubuh kita tahu kapan harus bergerak, kapan harus diisi, karena semuanya berjalan dengan sangat teratur dan baik berdasarkan hukum kodrat, hukum ilahi. Lalu, mengapa seringkali kita merasa bahwa kita yang mengatur segalanya? Karena kita berpikir ada satu sosok kecil yang mengatur diri kita ini, tinggal di dalam, di belakang mata ini, di sini. Ada yang seperti pegang kendali, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan jantung, menggerakkan tubuh ini. Padahal yang nggak ada. Itu hanya pikiran kita. Tidak ada. Tidak ada itu pelaku di dalam diri kita. Tidak ada. Justru kita mendengar itu bukan karena ada pelaku yang membuat mendengar. Bukan. Itu ada suara, ada gelombang suara yang kemudian menyentuh telinga kita dan kita kemudian mendengar. Gitu. Melihat juga begitu. Ada gelombang cahaya yang kemudian masuk menyentuh retina dan kita melihat. Bukan ada satu sosok di dalam diri yang mengarahkan mata kemudian melihat. Bukan. Melihat ya melihat. Tidak perlu saya, tidak perlu satu pelaku yang ada di dalam diri kita. Kita ini sebetulnya adalah keterbukaan. Maka kalau kita bisa terbuka,
menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan harmoni dari sang kehidupan. Kita tidak harus mengatur, kita tidak harus mengontrolnya. Berarti kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan mengetahui tidak hanya lewat pikiran. No. Mengetahui lewat pikiran itu hanya salah satu. Mengetahui lewat pikiran itu berfungsi untuk survival dan berdasarkan data lama. Tetapi mengetahui ada banyak cara. Lewat experience itu juga bisa. Jadi kalau mau mengerti rasanya dingin, itu tidak dengan berpikir, tetapi dengan memegang es, merasakan, bersentuhan dengan es, mengalami, kita jadi tahu. Jadi mengetahui itu tidak harus dengan pikiran, bisa dengan pengalaman. Bisa juga dengan revelation. Kita tidak mikir, tiba-tiba ada pencerahan, perwahyuan. Oh, benar tuh. Nah, bisa. Maka sebetulnya tidak harus kita itu berpikir. Yang paling penting justru mencintai. Dan mencintai itu adalah pengalaman. Mengalami, hadir sepenuhnya, I am here for you. Saya percaya kepadamu, saya menerima sepenuhnya engkau. Karena engkau luar biasa. Tidak berdasarkan pikiran, tidak berdasarkan data lama, oh kamu begini, kamu begitu. Maka kemudian yang ada bukan mengalami, tapi menilai, menafsirkan, dan kemudian senang tidak senang. Tetapi kalau terbuka, mendengar, melihat, mengalami, maka di luar penilaian-penilaian dan penghakiman-penghakiman. Karena kalau kita menghakimi, kita tidak sempat mencintai. Tetapi kalau kita mengalami, menerima, terbuka, dan percaya, kita kemudian mencintai. Dan kebahagiaan ada di mencintai, bukan di menghakimi. Maka kemudian kalau kita menjalani kehidupan ini sebagai sebuah keterbukaan, yang ada kemudian adalah Tuhan yang semakin besar, Roh Kudus di dalam diri kita yang semakin besar, dan aku, saya yang semakin kecil. Itulah hidup menyangkal diri, dan itulah yang namanya mengikuti Kristus. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan. Hadir sebagai kasih, keterbukaan, penerimaan penuh, dan kemudian hidup itu selalu baru, selalu menakjubkan. Tidak hanya mengulangi apa yang sudah ada di dalam pikiran, karena pikiran selalu menggunakan data lama. Kalau kita mengalami setiap peristiwa sebagai anugerah, sebagai hadiah, maka setiap peristiwa selalu baru. Dan Tuhan selalu ada di sana. Dan karena itu setiap peristiwa sungguh membuat kita antusias, excited. Karena memang Tuhan mengaturnya dengan baik. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.